Kita akan mulai ke bagian yang kedua. Nah, di bagian yang kedua nanti kita akan melihat beberapa contoh soal yang juga berkaitan dengan bentuk akar. Untuk contoh soal yang pertama, di sini kita punya bentuk akar 12 ditambah akar 12 ditambah lagi dengan akar 12 ditambah lagi sampai dengan seterusnya. Untuk dapat menentukan hasil dari bentuk soal ini, kita nanti akan menggunakan metode permisalan. Yang akan kita misalkan adalah bentuk akar terluarnya, yaitu akar 12 dan seterusnya kita misalkan sebagai P. Nah, semuanya perhatikan, bentuk permisalan P ini ternyata juga masih berulang di dalam akar, sehingga akar 12 ditambah akar 12 ditambah akar 12 dan seterusnya ini kita juga bisa misalkan sebagai P. Kemudian kita akan lanjutkan dengan langkah pemangkatan. Kita akan pangkatkan permisalan P ini sehingga kita dapatkan bentuk P kuadrat sama dengan 12 ditambah P. Jadi bentuk P-nya kita kuadratkan, kemudian kita nanti akan masih ada sisa 12 ditambah P. Kalau kita sudah ketemu dengan bentuk P kuadrat sama dengan 12 ditambah P ini, nanti kita akan lanjutkan dengan pemfaktoran. Tapi sebelumnya kita akan pindahkan ruas dulu. Kita dapatkan bentuk P kuadrat dikurangi P dikurangi 12 sama dengan 0. Sehingga kita faktorkan hasilnya menjadi P dikurangi 4 dikali P ditambah 3 sama dengan 0. Kita dapatkan hasil pemfaktorannya yaitu P sama dengan 4 dan P sama dengan negatif 3. Untuk nilai P sama dengan negatif 3 kita tidak akan pakai karena tidak memenuhi, sehingga kita akan ambil nilai P sama dengan 4. Nah, dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa hasil akhir dari akar 12 ditambah akar 12 ditambah akar 12 dan seterusnya adalah 4. Kemudian kita akan lanjutkan ke contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua ini kita punya akar 7 dikali akar 7 dikali lagi dengan akar 7 dikali lagi sampai dan seterusnya. Nah, di sini soalnya hampir sama ya dengan soal yang sebelumnya, hanya saja di sini kita menggunakan operasi perkalian. Proses permisalannya pun juga sama. Jadi kita akan misalkan bagian akar keluarnya, di sini kita misalkan saja sebagai K. Kemudian bagian dalam akarnya juga sama, kita misalkan sebagai K. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke proses pemangkatan. Kita punya bentuk K kuadrat sama dengan 7K. Kemudian nanti kita akan faktorkan, kita pindah ruaskan dulu. Kita dapatkan K kuadrat dikurangi 7K sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi K dikali K dikurangi 7 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan nilai K yang memenuhi adalah K sama dengan 7 dan K sama dengan 0. Nah, untuk K sama dengan 0 ini kita tidak akan pakai karena tidak memenuhi, karena sudah jelas ya, tidak mungkin kalau hasilnya akan sama dengan 0. Sehingga yang akan kita ambil adalah nilai K sama dengan 7. Nah, sehingga bisa kita simpulkan bahwa hasil dari akar 7 dikali akar 7 dikali akar 7 dan seterusnya adalah 7. Untuk selanjutnya, kita akan mencoba beberapa latihan soal. Setelah tadi saya sudah menjelaskan ada beberapa contoh, bisa diterapkan metode penyelesaiannya. Di sini saya siapkan ada 2 soal. Selamat mencoba, Tuhan memberkati.